I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropika Sari dengan NIM 1052200025 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan resume materi perkuliahan selama 1 semester dengan mata kuliah Dasar Ilmu Sosial dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptia MA SI. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang resume materi perkuliahan Dasar Ilmu Sosial selama 1 semester, di mana selama 1 semester ini kita telah membahas 13 pokok bahasan, yaitu 1. Filsafat ilmu dan ilmu sosial, 2. Struktur dan peranan ilmu, 3. Sosiologi, 4. Manusia sebagai makhluk individu, sosial dan budaya, 5. Proses sosial dan interaksi sosial, 6. Masyarakat dan kebudayaan, 7. Antropologi, 8. Ilmu politik, 9. Ilmu hukum, 10. Ilmu sejarah, 11. Ilmu ekonomi, 12. Ilmu geografi, dan 13. Psikologi. Materi yang pertama yaitu tentang filsafat ilmu dan ilmu sosial. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terbagi menjadi 3 kata yaitu philos yang berarti cinta, philia yang berarti sahabat, sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka secara garis besar filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Filsafat ilmu sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana upaya dalam mencari sebuah kebenaran menggunakan akal dan budi, mengenai hakikat ilmu sosial itu sendiri, mengenai sebab-sebab munculnya, mengenai asal mula ilmu dengan cara yang sistematis, koheren dengan metode tertentu. Terdapat 4 karakteristik filsafat. 1. Bersifat menyeluruh, 2. Bersifat mendasar, 3. Spekulatif, dan 4. Harus terkonsep. Materi yang kedua yaitu tentang struktur dan peranan ilmu. Struktur ilmu adalah seperangkat pertanyaan, kunci dan metode penelitian yang akan membantu memperoleh jawabannya, serta sebagai fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memiliki karakteristik yang khas. Struktur ilmu meliputi 2 bagian, 1. Substantif konseptual struktur, kedua, sintaktikal struktur. Peranan ilmu. Ilmu berperan sebagai fakta, ilmu berperan sebagai konsep, ilmu berperan sebagai generalisasi, dan ilmu berperan sebagai paradigma. Materi yang ketiga yaitu sosiologi. Secara etimologi, sosiologi diambil dari kata Latin sosios yang artinya kawan atau teman, Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Sosiologi memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan yaitu 1. Pengetahuan, yaitu hasil dari penginderaan, 2. Tersusun secara sistematis, di mana unsur-unsurnya tersusun sebagai suatu kesatuan, ketiga. Menggunakan pemikiran, otak, olah pikir, dan penalaran, keempat. Hasilnya dapat dikontrol oleh orang lain. Sosiologi berbicara mengenai masyarakat atau ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Pencetus sosiologi sebagai ilmu sosial yaitu Auguste Comte pada tahun 1788 sampai 1857. Istilah sosiologi pertama kali muncul dalam Source de Philosophie Positive pada tahun 1842. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memenuhi unsur-unsur yaitu 1. Bersifat empiris, 2. Bersifat teoretis, 3. Bersifat kumulatif, 4. Bersifat nonetis. Objek dari sosiologi itu sendiri yaitu masyarakat, di mana masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam waktu yang lama dan menghasilkan kebudayaan. Ciri-ciri masyarakat: 1. Pengelompokan atau agregasi orang, 2. Tinggal bersama dalam waktu yang lama, 3. Menghasilkan kebudayaan, 4. Spesialisasi peran, 5. Komunikasi.
Terdapat 3 tahap dalam perkembangan ilmu sosiologi. 1. Sosiologi sebelum Auguste Comte. 2. Sosiologi Auguste Comte. 3. Sosiologi sesudah Auguste Comte. Cabang-cabang sosiologi: 1. Sosiologi agama. 2. Sosiologi pendidikan. 3. Sosiologi politik. 4. Sosiologi hukum. 5. Sosiologi kekeluargaan. 6. Sosiologi ekonomi. Dan yang terakhir 7. Sosiologi industri. Materi yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Manusia sebagai makhluk individu. Kata individu berasal dari kata individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiatnya. Dengan kehidupan jiwanya yang menjemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Fungsi manusia sebagai makhluk individu: 1. Mengetahui karakteristik yang khas dari seseorang. 2. Menempatkan dirinya sendiri pada segala situasi serta aspek dalam kehidupan mereka. 3. Makhluk hidup mampu menyeimbangkan antara diri mereka sendiri dengan lingkungan sekitar. 4. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan sosial. 5. Menerapkan ilmu budaya dasar dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial. Istilah sosial berasal dari bahasa Latin socius, yang artinya teman atau perikatan. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berteman, memiliki perikatan antara satu orang dengan orang lain. Istilah sosial menekankan adanya relasi atau interaksi antar manusia. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal, pikiran, dan perasaan. Dengan akal, manusia terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntunan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Materi yang kelima yaitu proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem, aturan, norma, dan nilai yang dapat kehidupan yang dinamis. Proses sosial yaitu pengaruh timbal balik berbagai segi kehidupan bersama. Proses belajar mengajar merupakan contoh konkret terjadinya proses sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, dan karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi, maka interaksi yang dapat dinamakan proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Kontak fisik sosial atau social kontak, dan 2. Komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial: 1. Kerjasama atau cooperation. 2. Persaingan atau competition. 3. Pertentangan atau pertikaian atau konflik. 5. Akomodasi. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial: 1. Faktor imitasi. 2. Faktor sugesti. 3. Faktor identifikasi. Dan 4. Faktor simpati. Materi yang keenam yaitu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang tidak memiliki tatanan hidup, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Macam-macam masyarakat, yaitu masyarakat primitif atau sederhana, dan yang kedua masyarakat modern. Ciri-ciri masyarakat: berada di wilayah tertentu, hidup secara berkelompok, terdapat suatu kebudayaan, terjadi perubahan, terdapat interaksi sosial, terdapat pemimpin, dan yang terakhir terdapat stratifikasi sosial. Kebudayaan secara umum menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu, yang meliputi bahasa, agama, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Pengertian kebudayaan secara umum adalah pola bersama perilaku dan interaksi, konstruksi kognitif, dan pemahaman yang dipelajari oleh sosial.
Wujud kebudayaan, 1. Gagasan atau wujud ideal, 2. Aktivitas atau tindakan, 3. Artefak atau karya. Unsur-unsur kebudayaan, 1. Unsur kebudayaan berupa bahasa, 2. Unsur kebudayaan berupa pengetahuan, 3. Unsur kebudayaan berupa organisasi sosial, 4. Unsur kebudayaan berupa peralatan hidup dan teknologi, 5. Unsur kebudayaan berupa ekonomi, 6. Unsur kebudayaan berupa religi, dan 7. Unsur kebudayaan berupa kesenian. Materi yang ketujuh yaitu antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat etnis tertentu. Adapun teori antropologi. Teori antropologi terbagi menjadi 3, yaitu evolusi deterministik, 2. Difusi, 3. Fungsionalisme. Metode antropologi. 1. Pengumpulan fakta, 2. Penentuan ciri-ciri umum dan sistem, dan 3. Verifikasi. Hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. 1. Ilmu geologi dengan antropologi, 2. Ilmu paleontologi dengan antropologi, 3. Ilmu anatomi dengan antropologi, 4. Ilmu kesehatan masyarakat dengan antropologi, 5. Ilmu linguistik dengan antropologi, 6. Ilmu arkeologi dengan antropologi, 7. Ilmu sejarah dengan antropologi, dan yang terakhir ilmu hukum adat Indonesia dengan antropologi. Materi yang ke-8 yaitu ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau usaha menggapai kehidupan yang baik. Istilah ilmu politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Dari kata polis diturunkan kata politis, warga negara, dan politikus, kewargaan negara. Kemudian kata politike tikne atau kemahiran politik atau politike episteme untuk ilmu politik. Selanjutnya konsep-konsep pokok ilmu politik. 1. Negara atau state, 2. Kekuasaan atau power, 3. Pengambilan keputusan, 4. Kebijaksanaan, 5. Pembagian. Lembaga-lembaga politik. 1. Undang-undang dasar, 2. Pemerintah nasional, 3. Pemerintah daerah dan lokal, 4. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, 5. Perbandingan lembaga-lembaga politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. 1. Sejarah, 2. Filsafat. Sedangkan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial yaitu 1. Sosiologi, 2. Ekonomi, 3. Antropologi, 4. Psikologi sosial, 5. Geografi, dan yang terakhir ilmu hukum. Materi yang ke-9 yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dikelompokkan sebagai 1. Hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. 2. Hukum berdasarkan wilayah berlakunya, hukum lokal, hukum nasional, dan internasional. 3. Hukum berdasarkan fungsinya, hukum material dan hukum formal. 4. Hukum berdasarkan waktunya, ius constitutum, ius constituendum, dan lex naturalis atau hukum alam. Yang kelima, hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik, hukum antar waktu, hukum privat. Yang keenam, hukum berdasarkan pribadi, hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksakan, hukum yang mengatur. Materi yang ke-10 yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan sosial mempelajari tentang peristiwa penting yang terjadi di masa lampau. Ilmu sejarah melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Hubungan timbal balik antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.
1. Hubungan sejarah dengan ilmu sosiologi. 2. Hubungan sejarah dengan ilmu geografi. 3. Hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. 4. Hubungan sejarah dengan ilmu antropologi. 5. Hubungan sejarah dengan ilmu politik. 6. Hubungan sejarah dengan ilmu psikologi. Kegunaan ilmu-ilmu sosial untuk sejarah. 1. Konsep. 2. Teori. 3. Permasalahan. 4. Pendekatan. Materi yang ke-11 yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu usaha manusia dalam mencapai kemakmuran dengan melakukan aktivitas konsumsi, produksi, dan distribusi. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata berbahasa Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Masalah ekonomi yang timbul dalam masyarakat. 1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan rendahnya tingkat produksi barang dan jasa. 2. Kemiskinan dikarenakan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. 3. Pengangguran dikarenakan tingkat sumber daya manusia yang rendah dan kurang berkualitas. 4. Kesenjangan penghasilan dikarenakan tingkat masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi. 1. Pemenuhan faktor pendukung, yaitu pemenuhan faktor khususnya pada percepatan pembangunan infrastruktur. 2. Pengembangan sektor ekonomi potensial, yaitu pengembangan sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi digital. Materi yang ke-12 yaitu ilmu geografi. Secara etimologi, geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphia yang berarti menulis atau mengukir. Jadi, geografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi dan mengukur untuk mencatat fenomena di permukaan bumi. Bukan hanya itu, ilmu geografi juga mempelajari tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, cabang ilmu geografi. Cabang ilmu geografi terbagi menjadi 3, yaitu geografi fisik, geografi manusia, geografi teknik. Ruang lingkup ilmu geografi. 1. Pengungkapan kejadian. 2. Meneliti sebab dan akibat suatu gejala. 3. Mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di bumi. 4. Mempelajari penyebaran kejadian atau gejala di bumi. 5. Pemecahan masalah geografi. Objek kajian ilmu geografi. 1. Objek material. 2. Objek formal. Materi yang terakhir atau materi yang ke-13 yaitu psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani yaitu psikes yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Objek dan ruang lingkup psikologi. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan, atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, dan ide-ide. 2. Objek formal, di mana objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya.